Kerja Nyata atau KKN Tim 2 tahun ajaran 2021 Universitas Diponegoro dilaksanakan selama 43 hari. Terhitung dari tanggal 30 Juni 2021 sampai tanggal 12 Agustus 2021. Dengan adanya kasus pandemi COVID-19 yang semakin meningkat, maka pelaksanaan KKN tahun ini masih sama seperti pada tahun sebelumnya, yaitu dengan tagline KKN Pulang Kampung. KKN Pulang Kampung adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan lokasi kampung halaman atau domisili mahasiswa. Tema yang diangkat pada KKN tahun ini adalah sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Kebijakan dari Undip dalam rangka melakukan kegiatan KKN diharapkan mahasiswa dapat menerapkan secara mandiri di wilayah domisili masing-masing dan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan programnya demi kelancaran dan keselamatan bersama. Lokasi pengabdian saya berada di Kelurahan Metaseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Perkenalkan, saya Muhammad Sidki dari program studi S1 Matematika Angkatan 2017, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, sebagai peserta KKN Tim 2 tahun 2021 Universitas Diponegoro dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Siwi Gayatri, SPT MSc PhD. Kelurahan Metaseh adalah sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Memiliki luas wilayah kurang lebih 855.838 hektar yang terdiri dari 31 rukun warga dan 194 rukun tetangga. Kelurahan Metaseh mengalami perkembangan wilayah yang sangat pesat. Adanya pengaruh aktivitas perkotaan Kota Semarang menyebabkan sektor pembangunan Kelurahan Metaseh menjalar hingga ke pinggiran kota. Dan dampak yang terjadi adalah pembangunan di Kelurahan Metaseh menjadi meningkat. Contohnya seperti pembangunan perumahan. Permintaan kebutuhan rumah di Kelurahan Metaseh saat ini semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya perekonomian masyarakat Kota Semarang. Jumlah penduduk Metaseh per bulan Desember tahun 2020 berjumlah 24.005 jiwa yang terdiri dari 12.044 orang laki-laki dan 11.961 orang perempuan. Batas wilayah Kelurahan Metaseh yaitu batas sebelah barat adalah Kelurahan Bulusan, batas sebelah timur adalah Kelurahan Rowosari, batas sebelah utara adalah Kelurahan Mangunharjo dan Sendang Mulyo, dan batas sebelah selatan adalah Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kelurahan Metaseh adalah karyawan swasta. Ada beberapa potensi wilayah yang berada di dalam Kelurahan Metaseh. Yang pertama, dalam bidang infrastruktur. Kelurahan Metaseh memiliki taman wisata yang bernama Taman Metaseh. Taman Metaseh selalu ramai dan tidak pernah sepi dari pengunjung di hari biasa. Di masa pandemi, taman ini masih memiliki pengunjung, walaupun tidak seramai seperti hari biasa. Taman Metaseh merupakan tempat yang menarik untuk dikunjungi, karena di dalamnya terdapat fasilitas yang lengkap untuk bersantai ria, duduk-duduk, olahraga, dan menikmati kuliner.
banyak ayunan dan trek jalan di sepanjang taman ini yang dibuat khusus untuk berjalan santai. Di dalam Taman Meteseh juga terdapat lapangan bola yang bisa dibuat bermain bola bagi para anak-anak. Taman Meteseh selalu ramai di pagi hari dan sore hari, dan puncak keramaiannya sering terjadi pada hari Minggu, di mana banyak terdapat odong-odong, gerobak jajanan, kuda delman, dan mobil-mobil kecil yang disewakan untuk anak-anak. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Kelurahan Meteseh memiliki pasar tradisional yang bernama Pasar Meteseh. Pasar Meteseh merupakan pusat roda perekonomian bagi para pedagang masyarakat Kelurahan Meteseh. Pasar ini terletak sangat strategis di Jalan Tunggu Raya, Meteseh. Pasar ini terdiri dari kios, toko, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Pasar Meteseh menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan, yaitu ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, dan kue. Kemudian kain, pakaian, alat kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Program yang saya laksanakan berlokasi di perumahan Bukit Permata Jaya dengan sasaran masyarakat sekitar. Program ini diawali dengan survei lokasi dan perizinan kepada Kepala Lurah Meteseh. Kemudian dilanjutkan diskusi dengan Pak Heru Joni selaku Ketua RT 10 dan Pak Supriyono selaku Ketua RW 13 di perumahan Bukit Kencana Jaya. Pada bulan Juli awal, kasus COVID-19 meningkat secara drastis di Kelurahan Meteseh. Beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya COVID-19 adalah adanya varian baru yang tidak bisa dibendung. Varian virus corona yang sudah masuk ke Indonesia antara lain varian Alpha yang berasal dari Inggris, varian Beta yang berasal dari Afrika Selatan, dan varian Delta yang berasal dari India. Ketiga varian ini disebut berbahaya karena bisa menular lebih cepat daripada varian sebelumnya. Masyarakat sekitar belum mengetahui berbagai varian dari virus corona, sehingga upaya untuk mengendalikan dari penularan virus corona sulit ditekan. Karena setiap varian virus corona memiliki karakteristik gejala dan cara penanganan yang berbeda. Penyelesaian masalah ini adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai varian baru dari virus corona. Salah satunya dengan menggunakan media poster yang didesain secara menarik, kemudian pemasangan spanduk tentang pencegahan virus corona di wilayah terjangkau, dan membuat data analisis kerentanan varian virus corona. Sehingga program pertama ini adalah analisis tingkat kerentanan COVID-19 dan pembuatan poster untuk sosialisasi tentang COVID-19. Tujuan dari program ini adalah memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai cara pencegahan virus corona dan cara menangani gejala yang dirasakan jika tertular dari varian virus corona. Program ini terlaksana pada tanggal 7 Juli 2021 sampai tanggal 13 Juli 2021. Diawali dengan pembuatan desain poster varian virus corona, kemudian hari selanjutnya dengan menempelkan poster dan spanduk tentang pencegahan COVID-19, dan pada akhir program ini saya melakukan sosialisasi dan penjelasan mengenai varian virus corona dan membagikan data analisis kerentanan COVID-19 kepada masyarakat sekitar.
Program ini diawali dengan survei lokasi dan mengurus perizinan dengan Pak Heru selaku Ketua RT 10 Perumahan Bukit Permata Jaya, dan dilanjutkan diskusi mengenai jumlah anak-anak sekolah dasar yang akan dijadikan sasaran program. Dalam mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan sistem pembelajaran yang kreatif. Sebagian anak sekolah dasar membutuhkan pembelajaran yang menarik, supaya proses mengajar terasa menyenangkan dan mudah. Alat peraga batang napir adalah alat bantu hitung operasi dasar matematika dengan cara penjumlahan untuk memudahkan operasi perkalian dan pembagian dengan cara sangat mudah dan cepat. Maka program kedua ini adalah pelatihan dan pembelajaran matematika, khususnya perkalian menggunakan media batang napir dan pembuatan modul pembelajaran matematika berupa smartbook untuk anak-anak sekolah dasar sebagai pendukung belajar selama pandemi COVID-19. Tujuan dari program ini adalah membimbing dan mengajar anak sekolah dasar untuk belajar bersama selama masa pandemi COVID-19 yang dilengkapi dengan modul pembelajaran. Kemudian, memberikan inovasi kepada anak-anak sekolah dasar dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media alat peraga batang napir. Program ini terlaksana pada tanggal 14 Juli 2021 sampai tanggal 4 Agustus 2021. Diawali dengan pemberian modul pembelajaran matematika, dilanjutkan dengan pembelajaran bersama yang dilakukan setiap 1 minggu 2 kali melalui daring, yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, dan di akhir program saya memberikan metode hitung dengan alat peraga batang napir. Kami mengucapkan terima kasih kepada 6 anak kami. Kebetulan memang sebagian dari mereka itu anak warga RW 13. Kami mengucapkan terima kasih, sukses selalu, dan ke depan mereka bisa lebih peduli terhadap lingkungan, tercapai cita-citanya, tetap semangat dengan apapun itu. Terima kasih, semoga setelah ini mereka menjadi lebih bermanfaat, ilmunya juga bermanfaat buat sesamanya. Sukses selalu anak-anakku, dan terima kasih kepada Universitas Diponegoro yang telah menerjunkan mereka ke wilayah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.